Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dan kehadiran Bapak Ibu pada hari siang menjelang sore ini. Baik Bapak Ibu, untuk materi berikutnya ini adalah tugas. Ini adalah tugas yang diamanahkan ke kami melakukan pengimbasan terhadap materi yang sudah kami dapatkan di pelatihan beberapa hari yang lalu di SD Negeri Desa Magelang dalam bentuk penguatan pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka, kemudian pembelajaran dan asesmen, serta penguatan pembelajaran komunitas belajar. Jadi tugas itu harus kami lakukan dalam bentuk pengimbasan ke sekolah induk dan pengimbasan ke sekolah non induk. Jadi kesempatan hari ini kami berdua dengan Ibu Wita berkesempatan untuk melakukan pengimbasan tersebut. Untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Wita. Materinya adalah tentang penguatan pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Oke, mari kita simak penyampaian materi oleh Ibu Wita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semuanya beserta staf tata usaha. Sekali lagi Pak, terima kasih sudah memberi support kepada kami, memberi ruang kepada kami. Karena seperti yang dikatakan Pak Yahya tadi, bahwa ini adalah kami beberapa minggu yang lalu itu dipanggil mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kami para peserta ini sekitar 75 orang, itu dari tingkat SD, mulai dari PAUD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Itu selama pelatihan 2 hari, jadi kami diberi tugas untuk melakukan pengimbasan. Nah, alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan pengimbasan ke sekolah Imbas. Jadi kami berdua kemarin melakukan pengimbasan ke SMK Muhammadiyah, dan sekolah wajib kita juga harus disosialisasikan materi dari BGP. Oke Bapak Ibu ya, kita mulai ya. Bapak Ibu? Siap. Sudah kenyang ngantuk. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya mohon untuk berdiri semua dulu Bapak Ibu ya. Kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Kepala Sekolah juga Pak, kapan lagi nengok Pak FC joget? Dah Bapak Ibu. Soalnya udah pernah Bu. Ya kita ikuti lagunya ya, ikuti gerakannya. Ayah di depan mandu, pandu ayah. Oke, siap ya. Tangan ke depan, tangan ke samping, terbang tangan. Ikan berenang, tangan ke Sik. Gunung. Orang tuh. Di shooting bang, di shooting dari belakang. Dari kiri. Jawa. Dua. Oi. Dua.
lah ya, Bang. Iya. Anak aku dulu aku ini. Sama baik. Musa juga. Cukup Bapak Ibu. Lagi. Nah, balik. Ayam dua. Jangan kanan. Oke, nanti Itu sesi juga Pak ice Yayan lagi breaking. ya. Sesi Pak Yayan lagi nanti kita lanjut ice breakingnya. Satu jari kiri, satu jari kanan. Aku Musa. Anak aku tercela itulah kau. Satu jari kiri. Iya. Satu jari kanan. Tambah jadi dua. Ya Bapak Ibu, jadi kita hari ini nanti ada 3 materi, tapi kami sudah ringkas-ringkaskan saja. Nah untuk yang pertama, penguatan pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah yang berpusat pada peserta didik. Nah ini nanti saya akan berbagi ya Bapak Ibu ya, berbagi materi yang sudah kami dapatkan pada pelatihan kemarin. Oke, ice breaking dan perkenalan sudah kita lanjutkan. Kesepakatan kelas kita main saja ya, karena ini kalau di pelatihan baru kita nanti gunakan. Oke Bapak Ibu, kebijakan kurikulum merdeka. Nah tujuan sesi kita hari ini yaitu yang pertama akan memahami apa itu kurikulum merdeka, kemudian regulasi kurikulum merdeka, prinsip kurikulum merdeka, fungsi dan prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Oke, sebelum kita nanti berdiskusi atau membahas tentang apa itu kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, jadi pada sesi yang saya akan tampilkan ini itu nanti kita diskusinya melalui pertanyaan. Nah itu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu memilih di pertanyaan tadi apakah itu benar atau salah, ya atau tidak. Siap ya Bapak Ibu? Siap ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Apakah pertanyaan ini benar? Salah? Salah. Ada yang benar? Ya, coba dibaca lagi. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Salah? Kita lihat jawabannya. Iya. Kasih hapus dulu dong untuk kita semua. Ya, ternyata tidak ya Bapak Ibu ya. Kenapa tidak? Karena satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Jadi kumur itu diterapkan balik ke sekolah kita masing-masing. Ya, sudah sesuai atau tidak, sudah siap atau tidak, sesuai dengan kondisi dan kesiapan dari peserta didik kita dan sekolah kita. Ya. Nah, kurikulum merdeka memberikan ruang bagi satuan pendidikan memulai dari kondisi kesiapannya untuk menyesuaikan strategi dan pilihannya dalam melakukan implementasi. Ini berdasarkan apa? Sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32. Nanti kita tampilkan. Kemudian, satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya. Apakah ada di tahap awal, berkembang, siap atau mahir sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan data. Nah, Bapak Ibu, kita kan sudah melakukan kumur. Jadi kita ini di tahap mana ya? Awalkah atau berkembang, siap atau mahir? Di tahap awal, karena kita masih ATM, ambil, tiru dan modifikasi. Ya. Untuk di Lebong ini di SMA 3
mereka sudah sekolah penggerak dan mereka pun masih di tahap berkembang, Bapak Ibu ya, menuju ke siap. Nah, ada satu sekolah kemarin yang narasumbernya kita datangkan dari Curug, SMA berapa Bapak Ibu? Ya, mereka sudah masuk ke tahap mahir, ya Pak ya, sudah masuk ke tahap mahir. Kenapa? Karena mereka sudah tidak boleh ATM lagi, harus membuat sendiri. Apapun yang berhubungan dengan Kumar itu mereka harus sudah bisa membuat sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Menurut Bapak Ibu? Benar atau salah? Benar. Bahwa Kumar ini ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Benar? Benar lah. Tidak? Oke. Benar? Benar. Ada yang bilang tidak? Kenapa tidak Bu Yeni? Kenapa Bu? Apa alasannya Bu? Tebak-tebak Pak. Ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Berarti kalau di sekolah kita siapa Bapak Ibu? Sekolah. Tidak. Tidak. Bu Yeni? Benar lah. Serah. Yang mungkin benar. Oke, kita lihat jawabannya. Iya. Ya. Karena apa? Semuanya kembali ke Ya benar. Kepala Satuan Pendidikan, ya. Jadi kurikulum Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 30 yang bunyinya pengawas tetap memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dengan regulasi dan panduan. Dan yang ketiga, hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadi kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau peran pengawas, dinas pendidikan, mereka hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi saja. Nah, untuk penetapannya itu kembali ke Kepala Satuan Pendidikan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar atau tidak? Iya atau tidak Bapak Ibu? Benar. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Salah? Bapak apa Pak? Benar Pak? Benar. Ada yang salah? Benar atau salah? Benar. Oke, kita lihat lagi. Iya, karena kan kembali ke sesuai dengan kebutuhan sekolahnya, kondisi sekolahnya, keadaan sekolahnya masing-masing. Kurikulum satuan pendidikan tidak seragam karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Jadi kita SMA 1 harus dipaksakan dengan SMA 1 Rojong nggak bisa Bapak Ibu ya, karena karakteristik sekolah kita itu berbeda-beda. Nah, kurikulum satuan pendidikan tidak memiliki satu format yang harus diikuti semua. Jadi kembali lagi ke sekolah masing-masing. Yang perlu ada hanyalah komponen berikut yang memiliki fungsi masing-masing. Jadi di dalam penyusunan kurikulum format kurikulum ini, jadi harus ada ini Bapak Ibu. Yang pertama harus ada karakteristik satuan pendidikan. Ya, ini yang menjadi pertimbangan dalam menentukan visi misi serta tujuan satuan pendidikan. Jadi harus ada karakteristik kita untuk menyusun visi dan misi seperti yang sudah dibacakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi. Apa tadi Bu Jasmia yang diingat Bu? Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Iya, ternyata ini Bu ya, termemori ya Bu ya. Oke, yang kedua visi misi tujuan ya. Tidak harus dibuat setiap tahun ya, namun visi misi inilah yang memandu suasana belajar dan proses pembelajaran yang terjadi. Jadi visi misi kita itu tidak harus direvisi setiap tahun ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kembali lagi ke karakteristik dan keadaan sekolah kita. Kemudian pengorganisasian pembelajaran. Nah, bagaimana sekolah akan mengatur beban belajar dan durasi waktunya dalam satu semester atau 1 tahun ajaran. Jadi harus ada pengorganisasian pembelajaran di situ. Terus perencanaan pembelajaran. Nah, apa saja sih tujuan pembelajaran yang perlu dicapai oleh berbagai pendidik di
setiap kelasnya. Jadi tiap jenjang itu, ya kita harus menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah itu. Kemudian harus ada contoh RPP atau modul. Ini sebagai lampiran untuk memastikan agar setiap pendidik sudah memiliki kesamaan persepsi tentang suasana belajar serta proses pembelajaran yang ingin dibangun. Nah, contoh modul RPP, modul ajar itu kalau kita sekarang sudah bisa kita lihat atau kita cari di PMM, semuanya sudah lengkap ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar atau tidak? Tidak. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar? Yakin? Yakin benar Bapak Ibu? Ini bukan pilkada loh, 4-5 tahun sekali direvisi. Ya, tidak. Ya? Tidak jadi benar ya Pak Yayan? Tidak ternyata. Oke, kita lihat ya. Tidak Bapak Ibu, ya. Jadi tidak harus menunggu 4-5 tahun untuk merevisi. Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Kalau sudah 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, ya kalau kira-kira visi-misi kita tidak sesuai, ya mulai direvisi seperti itu, ya kan? Jangan Oke ya. Nah, kenapa ya? Kenapa tidak? Kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Jadi, peninjauan dapat dilaksanakan secara berkala menyesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ya, kemudian revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual satuan pendidikan. Kemudian, evaluasi jangka pendek terhadap pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran dapat dilakukan per semester atau per tahun sesuai kebutuhan melalui data seperti observasi, diskusi dengan warga sekolah, dan rapor pendidikan. Nah, disinilah ya. Tapi rasanya jarang kita ya Pak Renal ya, per semester ataupun per tahun ya kan. Nah itu. Nah, hasil evaluasi tersebut membantu kepala satuan pendidikan dan pendidik untuk memperbaiki pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat ya. Jadi tidak harus menunggu 4-5 tahun. Kemudian evaluasi jangka panjang terhadap analisis karakteristik satuan pendidikan dan visi misi serta tujuan satuan pendidikan dapat dilakukan 4-5 tahun sekali apabila ada perubahan dari hasil evaluasi ini. Satuan pendidikan perlu melihat kembali penyesuaian pada pengorganisasian serta perencanaan pembelajaran. Nah, ini artinya batas maksimalnya Bapak Ibu 4-5 tahun sekali. Seperti kita pilih presiden mungkin ya. Oke, kita lanjut. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke. Kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali ya. Tidak. Jadi modul ajar itu tidak wajib dibuat sendiri dan juga tidak harus tebal. Apalagi kita kurikulum merdeka, cukup dengan 1 ataupun 2 halaman saja sudah mencakup semua unsur-unsur yang ada di modul ajar itu. Nah, banyak miskonsepsi di antara guru bahwa untuk menetapkan kurikulum merdeka, guru harus bikin modul ajar sendiri. Tidak ya. Tadi sudah saya katakan bahwa kita bisa melihat di PMM, di YouTube, di Google, pokoknya di internet sudah banyak contoh tentang apalagi kita dengan kondisi umur kita yang masih tahap awal, jadi kita masih boleh ATM. Nah itu. Kemudian tiap sekolah memiliki kapasitas beragam. Ada tahapan kesiapan yang berbeda-beda dalam menerapkan kurikulum merdeka. Satuan pendidikan dapat menggunakan sesuai fungsinya. Modul ajar biasa digunakan untuk berbagai contoh perencanaan pembelajaran. Nah, melalui PMM, Kementerian menyediakan berbagai contoh modul ajar untuk langsung digunakan atau diadaptasi sesuai kebutuhan pembelajarannya. Ingatlah, PMM hadir sebagai alat bantu, bukan sebagai kewajiban untuk digunakan. Jadi kalau kita mau menggunakan PMM, bisa langsung digunakan. Atau mau kita modif dulu, bisa. Nah, kalaupun tidak sesuai, ya kita bisa
sendiri menggunakan apa? Misalnya ChatGPT dan sebagainya, seperti itu kan, Gemini dan sebagainya bisa kita gunakan. Oke, kita lanjut. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Benar? Benar Pak Muji? Benar Pak Muji? Benar apa salah? Nggak tahu, nggak lihat tadi. Coba dulu. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Benar ya? Oke, benar. Iya. Ya. Jadi asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Mungkin juga kita sering melakukan asesmen awal ya Bapak Ibu ya, tidak harus dengan soal tertulis, bisa juga dengan tes wawancara mungkin seperti itu. Nah, asesmen awal adalah bagian dari asesmen formatif untuk mengetahui apakah tujuan dan strategi pembelajaran yang sudah disiapkan sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian asesmen awal menjadi landasan diferensiasi pembelajaran yang dilakukan pendidik. Asesmen awal dilakukan oleh pendidik, sementara asesmen diagnostik dilakukan oleh profesional seperti psikolog. Asesmen diagnostik berfungsi selain untuk memahami kebutuhan khusus atau tumbuh kembang peserta didik, juga dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar dan strategi pembelajaran yang sesuai. Pendidik dapat memberikan rujukan ke orang tua untuk peserta didik mendapatkan asesmen diagnostik jika diperlukan. Nah, ini mungkin kemarin sudah kita lakukan di kelas 10 ya. Jadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyiapkan atau menyediakan psikolog yang datang dari unit ya. Sudah dilakukan di kelas 10. Oke, lanjut. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Benar? Benar atau salah? Pembelajaran terdiferensiasi. Benar? Oke, kita lihat jawabannya. Tidak. Terdiferensiasi, bukan berdiferensiasi. Ya. Jadi pembelajaran terdiferensiasi tidak perlu dilakukan melalui pembagian gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik, kecuali dia pembelajaran berdiferensiasi. Baru kita melakukan atau menggunakan 3 gaya itu. Ya? Iya, bukan terdiferensiasi, tapi yang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sumber dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian, peserta didik memerlukan variasi stimulus dan sumber belajar agar terbiasa menggunakan berbagai sumber belajar. Dan peserta didik terutama pada usia dini membutuhkan berbagai stimulus sensori yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembangnya. Nah, ini pada mulai dari usia dini, tapi kita SMA juga sekarang kalau di umur itu dituntut untuk menggunakan gaya belajar yang 3 ini ya. Oke. Ini ciri-cirinya tadi, pembelajaran diferensiasi. Kenapa tadi tidak, Bu? Karena ini adalah terdiferensiasi ya. Kalau dia berdiferensiasi baru dia bersifat proaktif pembelajarannya itu ya. Kemudian menekankan kualitas daripada kuantitas. Biarlah sedikit materi yang disampaikan tapi kualitasnya ada. Nah itu ya. Kemudian berakar pada asesmen. Harus ada asesmen mulai dari asesmen awal ya. Kemudian menyediakan berbagai pendekatan. Terus berorientasi pada peserta didik. Jadi yang aktif itu peserta didik, bukan kitanya. Kita hanya sebagai fasilitatornya saja. Kemudian campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi, selain dia kita mengulik atau menggali potensi individu, itu juga kita harus mengulik atau menggali potensi klasikal kelompok yang dimiliki oleh peserta didik. Oke, pertanyaan ke-8. Hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah pameran hasil karya peserta didik. Betul atau salah? Bapak Ibu Fasil, kemarin kita sudah rapat. Betul atau salah? Pameran hasil karya, hasil akhir dari P5 itu apakah harus pameran hasil? Iya, pameran hasil karya peserta didik?
Betul atau salah? Betul atau salah? Sah? Salah. Iya, memang panen Bu, tapi tidak dituntut untuk selalu hasil. Bahwa penekanan P5 ini adalah pembentukan karakteristik peserta didik. Ya, tapi memang di setiap panen hasil itu kebanyakan kita memperlihatkan hasil, ya, memamerkan gitu kan. Cuman kalau di Kummer ini, terutama P5, itu memang yang ditekankan adalah karakteristiknya. Ya, jadi dari ke-6 dimensi itu siswa kita ini diupayakan harus memiliki sifat gotong royong, kebinikaannya, gitu ya, sampai nanti inovatif itu harus dimiliki. Nah, kenapa tidak? Jadi hasil akhir yang diharapkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah penguatan karakter. Nah, rangkaian proses yang dilakukan dalam P5 hanya merupakan kendaraan untuk peserta didik menguatkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, hal yang terpenting dari profil pelajar Pancasila adalah terjadinya proses belajar atau berpikir peserta didik, mulai dari dia mengamati, mengeksplorasi, dan memberikan rumusan solusi sehingga membantu pembentukan karakter. Nah, kemarin kami pada para tim fasilitator, khususnya P5, itu sudah menyelesaikan tema pertama, yaitu tema suara demokrasi. Nah, jadi pada aksi nyata itu kami sudah memberikan tugas kepada anak. Jadi anak ini ada yang sebagian buat video. Nah, pada saat dia membuat video itu kita menyuruh anak itu mulai dari mengamati dulu proses pencoblosan kemarin ya, pemilihan wakil dan ketua dan wakil ketua OSIS. Itu anak mengamati apa sih proses pertama yang dilakukan. Nah, mulai dari wawancara dengan saya selaku pembina, kemudian dia mengamati tata cara debat tertutupnya, kemudian mengamati cara proses pemilihannya sampai di hasil akhir. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah tadi ya implementasi kurikulum Merdeka dilakukan berdasarkan regulasi. Jadi ini adalah permen-permen atau peraturan pemerintah ya yang mendukung implementasi kurikulum Merdeka ya, mulai dari Permendikbud-Ristek nomor 5 tahun 2022 sampai yang terbaru di tahun 2024. Oke, mungkin kita lanjut saja. Nah, kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip-prinsip. Jadi ada 3 prinsip yang harus kita terapkan pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu fleksibel. Ya, kurikulum satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks budaya setempat, sosial budaya setempat. Jadi kembali lagi, Kummer ini fleksibel Bapak Ibu ya, kembali lagi sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kebutuhan sosial budaya di sekolah kita masing-masing. Kemudian Kummer ini juga harus berfokus pada muatan esensial. Nah, muatan esensialnya ini seperti apa? Itu muatan esensialnya ya dibuat lebih relevan, itu sesuai dengan iklim, literasi finansial, ya, literasi digital dan literasi kesehatan yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Kemudian Kummer juga dirancang dengan prinsip pengembangan karakter. Nah, karena hasil akhirnya ini tadi, ya, karakter yang kita harapkan peserta didik kita memiliki karakter yang sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, nah Bapak Ibu, saya akan menyajikan 3 kondisi atau situasi. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya, ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat dulu, ini adalah prinsip yang harus ada pada Kummer. Jadi pertama fleksibel, kemudian fokus pada muatan esensial dan pengembangan karakter. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ke situasi yang pertama. Bu Kisi adalah pengawas SD di Kota P. Bu Kisi dan para pengawas di Kota P bersepakat bahwa asesmen sumatif Kota Madya P harus dilaksanakan secara serentak pada jadwal yang telah ditetapkan bersama. Guru-guru
mata pelajaran di kota B dikumpulkan untuk membuat soal bersama. Ya, silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk memberikan pendapatnya. Apakah situasi ini sesuai dengan prinsip perancangan kurikulum Merdeka? Jadi dari 3 prinsip tadi, ya, apakah ini sesuai? Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk memberikan cara lain yang dapat dilakukan dinas agar tetap memfasilitasi asesmen yang berkualitas dan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan. Jadi kita diminta untuk memberikan cara lain, ya, apa yang harus dilakukan oleh UKISI ini tadi. Ya, silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk memberikan jawabannya. Tes. Ya, Bapak Ibu silakan. Ya Kak. Oke. Kalau menurut saya ini tidak sesuai ya. Kalau salah satu prinsip itu tadi fleksibel. Fleksibel artinya sesuai kemampuan, daya dukung dan proses kegiatan di satuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara lain? Tentunya di setiap satuan pendidikan harus ada tim-tim atau katakanlah komunitas yang tadi ya barangkali itu lebih tepat. Tapi kalau untuk diseragamkan sebuah kepanitiaan atau kabupaten berarti tidak fleksibel itu. Harus ada kesamaan. Sebenarnya itu pendapat saya. Ini lain. Yang lain? Pak? Yang lain Bapak Ibu? Bapak boleh Pak? Menurut saya apa itu perancangan kurikulum, pokoknya intinya itu kita yang ngajar ya, kita yang ngasih soal dan kita yang koreksi dan kita yang ngasih nilai. Jadi dari hulu sampai hilir itu ya, guru yang bersangkutan tidak perlu itu tadi kerjasama satu kota B untuk melakukan apa itu pembuatan soal bersama seperti itu. Cukup. Ya, terima kasih Pak. Pak Sri? Oke, sama. Nanti pertanyaan kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, benar sekali. Seperti yang dikatakan Pak Sumantri ya. Jadi ada prinsip yang tidak diterapkan di sini, Pak ya. Ya, ada prinsip yang tidak diterapkan oleh UKISI ini, yaitu pada pertama tadi prinsip perancangan kurikulum mereka, yaitu tidak fleksibel, ya. Artinya dia harus membuat soal bersama ini secara serentak. Nah, kalau secara serentak artinya kan seperti dipaksakan ya Pak ya. Jadi tidak fleksibel, tidak kembali ke karakteristik sekolah masing-masing. Nah, kemudian diskusikan cara lain. Oke, betul sekali seperti yang dikatakan Pak Sumantri. Nah, ini Pak kita lihat. Nah, ini adalah cara lain, ya. Jadi tadi sudah Bapak sebutkan juga bahwa kalau dipaksa, ini Pak ya, fleksibel dalam jadwal. Nah, alih-alihnya menetapkan jadwal serentak, tetapi dia berarti tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini cara-cara untuk memfasilitasi asesmen yang berkualitas. Jadi harus ada asesmen berbasis proyek di sini. Bahwa Dinas Pendidikan itu dapat mendorong penggunaan asesmen berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui kegiatan praktis. Nah, kemudian ada portofolio siswa, ini hasil akhirnya ya, asesmen formatif dan umpan balik, terus fleksibel dalam jadwal, nah penyediaan sumber daya dan pelatihan, kemudian kolaborasi antar sekolah. Jadi betul seperti kata Pak Sud juga tadi, bahwa kita guru, kita yang buat soal, kita yang koreksi, kita yang tahu kondisi anak gitu ya Pak ya. Jadi tidak bisa dipaksakan bahwa kita harus sama dengan sekolah lain seperti itu. Oke, kita lanjut situasi yang kedua. Pak Raga adalah pengawas di kota B. Pak Raga mengarahkan satuan pendidikan untuk membuat modul ajar selama 1 semester dengan lengkap.
Pak Raga membuat daftar checklist komponen yang harus ada di modul ajar dengan rincian berikut. Jadi di daftar checklistnya Bapak Ibu. 1. Ada kegiatan pembelajaran merujuk model pembelajaran tertentu. Kemudian 2. Memuat 4C, ya. Jadi ada kreatif di sini, ada berpikir kritis, ada kolaborasi, ada komunikasi. Terus memuat penilaian karakter, profil belajar Pancasila peserta didik, dan terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Menurut Anda, apa yang penting ada dalam perencanaan pembelajaran? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau mengutarakan pendapatnya. Apakah semuanya ini harus ada? Ataukah hanya 1, 2, 3 saja? Atau 4 saja? Ya, kalau supervisi kita sudah semua Pak? Sudah, Alhamdulillah. Berarti kita sudah masih ingat ya kan? Unsur-unsur yang harus kita terapkan dalam modul ajar kita. Ya, Bapak Ibu yang mau mengutarakan pendapatnya? Ya, Pak Asril. Pak Asril mulai ditunjuk nih Pak ya. Saya Pak Asril. Jadi menurut Bapak, apa yang penting ada dalam perencanaan pembelajaran? Nah ini tadi daftar checklistnya Pak. Nampak Pak. Yang paling depan aja. Pak. Ramah Pak, lihat. Saya mewakili Pak Asril. Kalau menurut pendapat saya, Ibu narasumber, untuk membuat perencanaan pembelajaran poin 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya harus ada. Itu, terima kasih. Kasih apa untuk Bapak? Terima kasih Pak ya. Ya, ada pendapat lain? Bu Jasmia mungkin Bu? Pak Muji. Kau tuh ngaku di. Saya gara-gara kau. Berani kan kau? Bosan itu kau. Kalau menurut saya di poin keempat itu sebenarnya sudah tercakup di situ Ibu Wita. Di kegiatan pendahuluan itu kan di pendahuluan di situ tujuannya masuk ya, kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian di kegiatan inti itu dasar pembelajaran prosesnya juga masuk. Oke, pada yang tripod Pak. Kau yang biasa nian kok. Di poin 2 itu masuk ke situ. Kita pakai kok Pak. Strategi ya. Kemudian Kita beli kok dulu. Aku dapat dari situ. Tidak. Tidak ngomong. Tidak ngomong. Kalau ngomong kita dapat syuting nih itu. Di situ kan tidak dirinci, tapi secara umum itu ada semua di poin keempat. Itu sih pendapat saya Bu. Terima kasih Bapak Ibu untuk Bu Jasmia. Terima kasih Bu Jasmia dan Pak Rahmat. Ya, satu suara saya rasa. Ya, Pak Rahmat dan Ibu Jasmia mungkin Bapak Ibu rekan guru juga. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang penting ada dalam pembelajaran betul. Semua ini ada. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bu Jasmia bahwa pada di kegiatan pendahuluan, inti dan penutup ini semua sudah mencakup di situ. Oke, kita lihat. Nah, ya. Jadi dalam perencanaan pembelajaran, nah komponen penting yang harus diperhatikan. Nah, jadi semuanya sudah masuk tadi. Di tujuan pembelajaran itu mungkin di awal ya, kemudian ada kegiatan pembelajaran, terus integrasi 4C-nya tadi itu ya, ada kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan dalam setiap kegiatan. Kemudian ada penilaian juga pada prosesnya itu tadi ya, dan yang terakhir ada penutupan, biasanya kita ada refleksi dan umpan balik. Nah, itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ke situasi yang terakhir atau yang ketiga. Pak Dimas adalah pengawas SMP di Kota D. Seharusnya tadi Pak Jupri jangan balik dulu ya Pak ya. Pengawas saja udah tadi yang ditanyakan kan. Pak Dimas adalah pengawas SMP di Kota D. Pak Dimas sedang melakukan peninjauan pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila di sebuah satuan pendidikan. Pak Dimas mendapati bahwa hasil dari proyek di satuan pendidikan tersebut adalah kesepakatan kelas untuk melakukan aktivitas yang mengurangi banyaknya sampah
yang dibuang warga satuan pendidikan. Nah, ini problem kita ini. Pak Dimas merasa hasil tersebut kurang maksimal dan meminta satuan pendidikan membuat pergelaran proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, pertanyaannya, saran apa yang Anda berikan ke Pak Dimas agar dapat mendampingi pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila yang berkualitas? Kembali saya Bapak Ibu. Pak Nena? Cek. Tadi masalah kelima yang kita sangat menarik nih Bapak Ibu, kita masih dalam tahap berkembang ini. Nah, kalau apa yang telah dilakukan oleh Pak Dimas ini memang itu kurang pas secara edukasi di kurikulum kita ini. Kenapa? Karena prinsip dalam kelima ini apapun yang dilakukan sesuai dengan kemampuan anak itu akan kita akui adalah mereka yang mencari dan mengusahakan masalah yang telah mereka hadapi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pengawas Pak Dimas ini itu harus mendampingi dan menguatkan dari karya dan kegiatan anak yang telah dilakukan. Karena seperti prinsip tadi bahwa P5 ini tidak menuntut adalah produk ya hasil, cuma menuntut proses yang benar. Apalagi ini merupakan inspirasi dari peserta didik itu sendiri. Jadi Pak Dimas cukup memberikan penguatan saja, kalau bisa ya memberikan spesimen yang cukup baik untuk kegiatan P5 di sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu dong untuk Pak Renan. Terima kasih Pak Renan. Ya, bahwa sebagai pengawas Pak Dimas ini seharusnya betul melakukan pendampingan, ya. Tidak seharusnya menyuruh untuk kita membuat ulang lagi, ya, proses pergelaran itu. Nah, jadi untuk mendampingi pelaksanaan, ya, seperti yang dikatakan Pak Renal bahwa Pak Dimas ini seharusnya menjadi pendamping. Nah, ya, Pak Dimas jadi bisa mempertimbangkan beberapa saran, ya. Dia harus memberikan penetapan tujuan yang jelas di sekolah itu tadi, ya. Jadi bantu satuan pendidikan itu untuk merumuskan tujuan yang spesifik, yang terukur untuk proses tersebut, ya. Nah, kemudian Pak Dimas juga harus memberikan saran bahwa sekolah itu harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah itu, ya. Ajak siswa, guru, orang tua untuk berpartisipasi dalam merancang proyek. Kemudian pendidikan dan sosialisasi ini memang harus perlu, ya. Misalnya ada seminar, ada workshop dan kampanye dan lain-lain. Terus kreativitas dalam aktivitas. Nah, ini mendorong siswa untuk berinovasi dengan ide-ide kreatif dalam mengurangi sampah, ya. Misalnya kita membuat kerajinan dari barang bekas atau mengadakan lomba daur ulang. Nah, ini nanti insya Allah ya Pak Raya, kita sudah diskusikan kemarin. Ini pada kegiatan P5 akan kita lakukan di tema kedua kita, gaya hidup berkelanjutan. Ya, Bu, ini ya, gaya hidup berkelanjutan. Kemudian ada evaluasi dan refleksi, ini harus dilakukan, ya, karena setelah pelaksanaan proyek itu adakan sesi evaluasi untuk menilai keberhasilan dan dampaknya. Terus harus ada kolaborasi dengan pihak lain, ya. Ajak organisasi lingkungan atau pemerintah setempat untuk bekerja sama sehingga proyek mendapatkan dukungan yang lebih luas. Nah, sekolah kita alhamdulillah ya, Bapak Kepala Sekolah juga sudah memberikan kolaborasi ini, mengadakan kolaborasi, salah satunya dengan pihak kantin sampah juga, iya, dan pihak sampah. Ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit lagi ya. Apa fungsi kurikulum satuan pendidikan? Nah, fungsi kurikulum satuan pendidikan yang pertama itu sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Jadi bisa dilakukan analisis, refleksi proses pembelajaran, dan evaluasi berbasis data yang sistematis dan terukur serta berdasarkan dengan kondisi real dari satuan pendidikan. Jadi harus ada dokumen hidupnya, ya. Ini sesuai dengan data dan fakta yang ada di satuan pendidikan. Kemudian dokumen yang menampilkan ciri khas satuan pendidikan dan kaitan potensi dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik dapat membantu satuan pendidikan
mencapai visi, misi, dan tujuan. Jadi harus ada ciri khas dari setiap satuan pendidikan dan karakteristik daerah kita, ya, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian dokumen yang melibatkan pemangku kepentingan sehingga memunculkan rasa kepemilikan dan gotong royong dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulumnya menuju pendidikan yang berkualitas. Nah, ini mungkin sering disebutkan atau diingatkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa setiap kegiatan, setiap apapun yang kita laksanakan di sekolah itu diharapkan semua warga sekolah memiliki rasa kepemilikan program. Jadi semuanya nanti bisa saling mendukung dan program apapun yang dilaksanakan di sekolah bisa berjalan dengan baik. Mungkin cukup, Pak? Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.